Ya, pemirsa, masih di Anyus Pagi, PT Pertamina Persero melaporkan penjualan bahan bakar minyak di SPBU wilayah Jakarta anjlok hingga 50% akibat pandemi COVID-19. Sedangkan dalam level skala nasional, Pertamina mengalami masa penurunan terburuk sepanjang masa dengan angka penurunan mencapai 25% dari kondisi normal. Pertamina Persero melaporkan penjualan bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah Jakarta anjlok hingga 50%. Selain Jakarta, kota besar lainnya juga mengalami penurunan besar-besaran seperti Makassar, Surabaya, Medan, bahkan Bandung turun mencapai 53%. Hal tersebut akibat dampak dari pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sedangkan dalam level skala nasional, Pertamina mengalami masa penurunan terburuk sepanjang masa dengan angka penurunan mencapai 25% dari kondisi normal. Direktur Utama PT Pertamina Persero Nike Widiawati mengatakan, kebijakan larangan mudik pada Lebaran tahun ini akibat mewabahnya pandemi COVID-19 membuat konsumsi BBM diprediksi turun sebesar 20%. Nah, ini kejadian sekarang. Ini harga produk tuh di luar lebih murah, tapi sekarang masalahnya adalah storage. Ini saya ingin share saja ya. Hari ini storage atau stok dari BBM kita ini hampir 2 bulan. Untuk stok 2 bulan biasanya kita hanya 16 hari, 18 hari gitu. Jadi sekarang ini sudah hampir stok untuk 2 bulan. Jadi stok juga numpuk karena apa? Karena demand-nya juga kecil ya, sehingga kebutuhan feedstock untuk bulan juga berkurang. Sementara itu, akibat kelebihan stok BBM baik jenis gasolin maupun aftur, Pertamina berencana memangkas produksi dari sejumlah kilang milik Pertamina, salah satunya yakni kilang Balikpapan. Hal tersebut guna menghindari kelebihan stok dan menekan kerugian yang dialami Pertamina akibat pandemi virus COVID-19. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Jasa Marga memprediksi arus lalu lintas jelang Lebaran akan turun hingga 62,5%. Penurunan jumlah lalu lintas tersebut dipengaruhi kebijakan larangan mudik oleh pemerintah. PT Jasa Marga Persero Tbk memprediksi arus lalu lintas menjelang Lebaran tahun ini mengalami penurunan hingga 62,5% dibandingkan dengan kondisi volume lalu lintas harian selama pandemi COVID-19 dan penerapan PSBB DKI Jakarta sejak 13 April 2020. Sementara itu, Jasa Marga memprediksi puncak lalu lintas yang meninggalkan Jakarta jelang Lebaran 2020 akan terjadi pada 21 Mei 2020 atau H-3 Lebaran. Jasa Marga juga memprediksi adanya penurunan volume lalu lintas. Prediksi penurunan volume lalu lintas dihitung berdasarkan asumsi tidak ada yang melakukan kegiatan mudik Lebaran tahun 2020 karena adanya larangan mudik oleh pemerintah dalam bentuk pengendalian di sejumlah moda transportasi. Selain itu, dari prediksi lalu lintas tersebut, adanya distribusi lalu lintas kendaraan yang meninggalkan Jakarta ke arah barat, selatan, dan timur. Ya, pemirsa, sepak bola menjadi olahraga yang paling populer di seantero bumi. Nah, di Cirebon, Jawa Barat ada sepak bola api yang dimainkan di malam bulan Ramadan. Seperti apa keseruannya dan berikut informasinya untuk Anda. Sepak bola api menandai dimulainya tradisi malam likuran atau malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Tradisi malam likuran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Cirebon, Jawa Barat dalam rangka menyambut datangnya malam Lailatul Qadar yang dipercaya jatuh pada malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan seperti malam tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29. Setelah sholat tarawih, anak-anak hingga orang dewasa biasanya keluar rumah dan menyalakan damar malam lalu bermain sepak bola api. Bola api berasal dari buah kelapa yang terlebih dulu direndam dengan minyak tanah lalu dibakar.
Uniknya, tidak ada aturan baku dalam permainan sepak bola api ini. Tradisi di sini ada sepak bola api dan ada damar malam. Nah, ini damar malam artinya damar itu pelita atau dian atau penerang. Kalau kita lihat sepak bola api itu mengerikan, Pak. Tapi kalau sudah ada semangat, nggak takut sama api ya. Tradisi malam likuran ini sekaligus menjadi penanda penyebaran Islam di Keraton Cirebon yang masih terus dipertahankan hingga kini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan.